Tuhan memberi peran penting kepada wanita. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 2, ayat 11 sampai dengan 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kisah kunjungan Maria Magdalena ke kubur Yesus diawali sangat rinci tentang waktunya. Pagi-pagi benar dan hari masih gelap. Pengarang Injil menegaskan hari masih gelap. Kegelapan selalu simbolis, lambang ketidakpercayaan. Maria Magdalena 2 hari sebelumnya berdiri dekat salib Yesus. Imannya redup, bahkan gelap. Maria Magdalena lah yang pertama kali menemukan makam kosong.
Ia pemeran penting dalam kisah kebangkitan. Makam kosong memainkan peranan. Apa yang terjadi dengan Maria dari Magdala itu? Ia sedih dan ketakutan. Maria melihat batu telah diambil dari kubur. Dalam kedukaannya, ia berlari terbirit mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasih Yesus. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maria Magdalena sungguh-sungguh ketakutan dan berduka. Bersama mereka kembali ke makam. Lalu setelah melihat makam kosong, kedua murid pergi, sedangkan Maria tetap di sana, kemudian menjadi saksi penampakan kebangkitan. Makam kosong yang disertai penampakan malaikat, Angelo Pani, oleh Yohanes dihubungkan erat dengan penampakan Kristus. Kristopani bangkit kepada Maria Magdalena. Begitu ia mendengar namanya dipanggil, Maria lalu menjawab dengan Rabuni, yang mencerminkan keakraban dan kehangatan. Lalu Maria pun diutus apostolik. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Maria diminta untuk memberitakan kepada murid-murid Yesus. Maria Magdalena taat kepada perintah untuk membagikan pengalamannya. Sering Maria Magdalena penuh sukacita. Aku telah melihat Tuhan. Hal ini mencakup seluruh iman Paskah kebangkitan, berlawanan dengan kedukaan dan ketakutannya pada awal cerita. Yohanes mengisahkan peranan kunci seorang wanita dan menunjukkan bahwa di antara para murid Yesus terdapat wanita. Sementara wanita ini tenggelam dalam kedukaan dan ketakutan, Kristus yang bangkit menampakkan diri kepadanya dan mengubah keadaannya. Maria Magdalena menjadi saksi kebangkitan yang penuh sukacita dan penurut. Doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebangkitan putramu. Semoga dengan kebangkitannya, aku yang berduka, aku yang penuh kecemasan, aku yang ketakutan, aku yang sedih, bisa juga ikut bangkit. Bangkit menjadi gembira, menjadi ceria, menjadi sukacita, dan penurut, serta taat dalam perutusan apostolikmu. Amin.